Oke, sekarang kita akan belajar tentang menentukan rata-rata dari suatu data. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu ya bahwa rata-rata ini masuk dalam bab statistika di kelas 8 semester kedua. Ya. Nah, dalam bab ini yang akan dipelajari itu adalah tentang ukuran pemusatan data dan juga ada tentang penyebaran data. Nah, kalau ukuran pemusatan data sendiri itu terdiri dari rata-rata atau mean, kemudian yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rata-rata ya, atau mean. Nah, rataan hitung atau mean yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang data tunggal ya. Jadi nanti ada yang data kelompok, tapi kalian akan bisa pelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi ya. Di tingkat SMA atau SMK. Nah, tujuannya yang pertama tadi kita harus bisa menganalisis data berdasarkan rata-rata atau mean. Sehingga kalian harus tahu ya bagaimana sih cara menentukan rata-ratanya, kemudian dapat menganalisis data tersebut. Ya. Mean atau rata-rata. Nah, di sini saya contohkan ada nilai rapot ya. Mungkin rata-rata itu kata yang tidak asing ya buat kalian karena sering banget digunakan. Misalkan ketika kalian penerimaan rapot pasti yang ditanya berapa sih nilai rata-rata rapot kamu kayak gitu. Nah, mungkin di rapotnya sudah tertulis ya seperti ini. Nah, maksudnya itu apa sih rata-rata? Di sini sebagai contohnya rata-ratanya 86,3. Maksudnya itu apa? Nah, contoh yang lain, ya misalkan kalian ditanya, nah berapa sih rata-rata usia siswa kelas 8? Nah lalu kalian menjawab, misalkan kita bisa menjawabnya dengan rata-rata usia siswa kelas 8 adalah 14 tahun. 14 tahun, padahal di kelas 8 ada yang usianya 13 tahun, ada yang mungkin 12 tahun, atau ada yang 15 tahun. Kenapa kamu mengatakannya 14 tahun? Ya, apa maksud dari jawaban tersebut? Nah, artinya kebanyakan siswa di kelas 8 usianya dekat dengan 14 tahun, ya. Nah, kita bisa mengatakan rata-rata atau mean disebut dengan wakil dari sekumpulan data, ya, atau rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk menggambarkan sekumpulan data dengan lebih jelas dan singkat. Ya, jadi kita nggak mungkin ya jika ditanya berapa sih usia siswa kelas 8 ya, terus kita menjawab usia semua siswanya, ada yang 12 tahun, 13 ya, kan lebih panjang ya. Jadi lebih singkatnya berapa sih rata-rata usia siswa kelas 8? Oh, 14 tahun. Nah, 14 tahun itu artinya bahwa 14 tahun ini adalah wakil dari sekumpulan data, atau di sini semua siswa itu rata-rata usianya itu dekat dengan 14 tahun ya, nggak jauh-jauh banget ya. Misalkan 13 tahun, 12 tahun, atau 15 tahun. Jadi nggak mungkin ya ada yang siswa kelas 8 usianya itu adalah 5 tahun kayak gitu ya. Jadi 14 tahun ya. Jadi kebanyakan siswa itu usianya itu dekat dengan 14 tahun gitu. Ya, jadi 14 tahun ini adalah sebagai wakilnya. Kayak tadi ya, nilai rata-rata rapot ya. Itu kan tadi 86,3 kayak gitu. Nah, artinya berarti kebanyakan data nilai kalian itu dekat dengan 86,3 kayak gitu. Jadi wakil dari nilai kalian di rapotnya itu adalah 86,3. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menentukan rata-rata? Nah, rata-rata atau mean ya adalah jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Datum itu apa ya? Nah, datum itu adalah bagian dari data ya. Untuk rata-rata atau mean dilambangkan dengan X bar ya. Ini dibacanya itu adalah X bar, bukan X. Bukan X di garis ya, tapi bacanya adalah X bar. Nah, ini adalah simbol untuk rata-rata. Rumus untuk menentukan rata-rata yaitu X bar sama dengan jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Nah, misalnya datum 1, datum 2 kita simbolkan dengan X1 ya, kemudian ditambah X2, ditambah sampai dengan Xn, dibagi oleh banyaknya datum kita misalkan dengan N. Atau kita bisa menuliskannya menggunakan sigma XI, I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, dibagi oleh N ya.
Nah, jadi X1 itu adalah nilai datum ke I ya, kalau dipakai sigma. N itu menyatakan banyaknya datum. Oke, sebagai contohnya di sini ada nilai rapot ya. Nah, di sini kan sudah tertulis rata-ratanya 86,3. Nah, sebenarnya rata-rata ini dapat dari mana sih? Nah, kita akan menghitungnya ya menggunakan rumus yang tadi, bahwa X bar itu sama dengan jumlah datum ya, jumlah seluruh datumnya dibagi oleh banyaknya datum. Nah, maka kita jumlahkan nih semua nilainya ya, dari 86,4 ditambah 85,6 ditambah 85,5 dan seterusnya sampai 83,2. Kemudian dibagi oleh banyaknya datum ya, nilainya di sini kan ada 14 ya, maka banyaknya datum itu adalah 14. Nah, setelah kita jumlahkan semua, jumlah seluruh datumnya adalah 1208,3. Kemudian dibagi 14, hasilnya adalah 86,3. Nah, jadi 86,3 ini diperoleh dengan menggunakan rumus ini ya. Kalian harus ingat, untuk menentukan rata-rata, X bar itu sama dengan jumlah seluruh datum dibagi oleh banyaknya datum. Paham ya sekarang cara menentukan rata-rata? Nah, selanjutnya menentukan rata-rata dari data yang terdiri dari N datum dan memiliki frekuensi. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Nah, di sini yang usianya 11 tahun itu ada 6 anak. Ya, kalau yang kemudian yang usianya 12 tahun atau umurnya 12 tahun ada 8 anak. Yang umurnya 13 tahun ada 7 anak. Yang umurnya 14 tahun ada 5 anak. Yang umurnya 15 tahun ada 4 anak ya. Kita akan menentukan bagaimana sih cara menghitung rata-rata dengan data seperti ini. Nah, ini kan ada yang sama ya datanya, kayak umurnya yang usianya atau umurnya 11 tahun itu ada 6 anak. Dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rata-rata dengan data seperti ini, kita menggunakan rumus seperti ini. Ya, kita misalkan suatu data terdiri dari N datum, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn dan memiliki frekuensi F1, F2, F3 sampai dengan Fn ya, seperti yang tadi. Nah, maka untuk menentukan rata-ratanya itu dirumuskan dengan X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai dengan ditambah Fn dikali dengan Xn dibagi F1 plus F2 plus F3 plus dan seterusnya sampai di plus Fn. Ya, kita akan mencoba mengaplikasikan rumus ini ya. Oke, kita bisa mengaplikasikannya menggunakan rumus yang tadi ya dari data ini. Oke, untuk menyelesaikan rata-ratanya ya. Di sini umur kita misalkan sebagai XI ya, kemudian frekuensi itu FI. Nah, yang umurnya 11 tahun itu ada 6, berarti 11 kali 6 FI kali XI atau X1 dikali dengan F1, maka 11 kali 6 66 ya. Dan seterusnya sampai dengan X5 ini ya, dan F5. X5 dikali F5 hasilnya adalah 60. 15 kali 4, 60. Setelah itu kita jumlahkan frekuensinya, hasilnya adalah 30. Kemudian kita jumlahkan seluruh F1, X1-nya, hasilnya adalah 383. Setelah itu kita tinggal menghitung rata-ratanya ya, rata-rata X bar itu sama dengan sigma FI XI. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N dibagi oleh sigma FI ya. I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, tadi jumlah FI XI-nya itu adalah 383 dan jumlah dari frekuensinya adalah 30. Sehingga kita substitusikan di sini hasilnya adalah 383 dibagi 30 sama dengan 12,8. Sehingga rata-ratanya ini adalah 12,8 ya. Atau kita bisa membulatkannya ke atas menjadi 13 ya. Selanjutnya adalah rata-rata gabungan ya. Kita akan belajar tentang rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan ini digunakan ketika ada dua data yang berbeda, kemudian kita ditanya rata-rata gabungannya berapa sih, kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan rata-rata gabungan kita menggunakan rumus X bar
ya, X bar gabungan itu sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi oleh N1 plus N2. Nah, N1 X bar 1 itu apa maksudnya? Nah, N1 misalkan banyaknya data ya, atau banyaknya datum pada kelompok pertama ya. Di sini banyaknya datum nih. N1 tuh banyaknya datum pada kelompok pertama atau data yang pertama gitu. Kemudian X bar 1 N2 dulu ya. N2 itu adalah banyaknya datum pada kelompok kedua atau data kedua gitu ya. Kemudian X bar 1 itu adalah rata-rata pada kelompok pertama atau rata-rata data 1. Kemudian X bar 2 adalah rata-rata kelompok kedua atau data kedua gitu ya. Nah, ini untuk rata-rata gabungan rumusnya ini ya. Oke, selanjutnya kita contohkan. Di sini ada nilai rata-rata ulangan matematika kelas 8G adalah 7,5 dengan jumlah siswa 32 anak. Sedangkan nilai rata-rata kelas 8H adalah 8,0 dengan jumlah siswa 30 anak. Nah, tentukan rata-rata gabungannya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita tulis dulu ya, atau kita misalkan dulu. N1 adalah banyaknya siswa di kelas 8G maksudnya. Kemudian X bar 1 itu adalah nilai rata-rata ulangan siswa kelas 8G. Kemudian N2 kita misalkan adalah banyaknya siswa kelas 8H. Sedangkan X bar 2 adalah nilai rata-rata ulangan siswa kelas 8H. Nah, kita sudah memisalkannya. Selanjutnya, apa yang kita misalkan di sini sudah diketahui belum nih di soal? Nah, kita cari tahu ya. N1 banyaknya siswa kelas 8G itu ada 32 anak. Kemudian N2 banyaknya siswa kelas 8H itu ada 30 anak ya, berarti N2-nya 30. Dan untuk X bar 1 nilai rata-rata kelas 8G adalah 7,5, maka X bar 1-nya 7,5. Di X bar 2 nilai rata-rata ulangan siswa kelas 8H yaitu 8,0, maka X bar 2-nya 8,0. Nah, di sini sudah diketahui semua, maka kita bisa menentukan rata-rata gabungannya menggunakan rumus ya, N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 per F1 plus F2 sama dengan, nah, N1-nya adalah 32, maka 32 dikali X bar 1-nya 7,5 ditambah N2-nya adalah 30 dikali X bar 2-nya 8,0 per F1-nya atau N1 ya, itu 32, F2 atau N2-nya itu adalah 30. Maka hasilnya adalah, nah, 32 dikali 7,5 240 ditambah 30 dikali 8,0 hasilnya adalah 240 per 32 ditambah 30 hasilnya adalah 62. 240 ditambah 240 hasilnya adalah 480. 480 dibagi 62 hasilnya adalah 7,74. Nah, jadi rata-rata gabungannya adalah 7,74. Ya, jadi rata-rata gabungan di antara kelas 8G dan 8H adalah 7,74. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, saksikan terus video ini tentang statistika pada video selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang median dan modus. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.